Tadi antum telah merincikan hadis innamal a'malu binniyat. Sekarang Al-Fakir ingin bertanya, apa itu niat? Apa itu niat? Sebagaimana mereka para ulama menjelaskan bahwasanya niat itu terikat dengan 7 perkara. Jikalau kita nazamkan, maka menjadi hakikatun hukmun zamanun wa mahal, kaifiyatun syartun wa maksudun hasal. Jadi niat itu terikat dengan 7 pembahasan, terikat dengan 7 perkara. Yang pertama, hakikatun, hakikatnya niat yang tadi ditanyakan, apa itu niat? Niat secara bahasa itu diambil dari kata nawa yanwi niatan. Nawa yanwi niatan itu maknanya qasada yaqsidu qasdan, bertujuan atau bermaksud. Diucapkan di dalam bahasa Arab nawaitul bait, dimana qasadtu ilal bait. Nawaitul bait artinya aku ingin berkehendak ke rumah. Jadi niat secara bahasa itu maknanya al-qasdu, adalah mengajai sesuatu. Sedangkan niat secara syariat, niat secara syariat itu adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih, adalah mengajai sesuatu yang berbarengan dengan mengerjakannya. Artinya apa? Artinya ketika kita melakukan suatu ibadah, maka kita itu harus di awal ibadah tersebut membarenginya dengan niat. Contoh, ketika wudhu, awal ibadah wudhu itu adalah ghuslul wajah, membasuh wajah. Maka ketika wudhu, di dalam hati kita meniatkan nawaitul wudhu. Awal ibadah salat, ketika takbiratul ihram, maka di awal ucapan Allahu Akbar itu berbarengan dengan niat dalam hati, usalli fardhu zuhri, usalli fardhu asri, usalli fardhu maghribi, dan lain-lain. Jadi niat itu adalah mengajai sesuatu yang berbarengan dengan qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih, mengajai sesuatu berbarengan dengan mengerjakannya, yakni mengerjakan awal pekerjaannya. Jadi kalau seandainya kita niat contoh nawaitul wudu sebelum membasuh wajah, maka tidak sah. Atau setelah membasuh wajah, maka tidak sah juga. Karena niat itu harus berbarengan dengan awal ibadah. Begitu pula jika kita niat sebelum takbiratul ihram, maka tidak sah. Atau kita niat setelah takbiratul ihram, maka tidak sah. Kenapa? Karena niat itu harus berbarengan dengan awal ibadah. Kecuali puasa. Kalau puasa, maka niat di dalam puasa itu tidak wajib untuk berbarengan dengan awal melakukan ibadah puasa. Karena awal melakukan ibadah puasa itu kan adalah tulu'ul fajr shadiq, terbitnya fajar shadiq. Jadi kalau kita mau niat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadan hadhi sanati fardan lillahi ta'ala, kemudian itu harus berbarengan dengan awal ibadah puasa, yaitu terbitnya fajar shadiq, justru tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena Nabi mewajibkan kita untuk niat di dalam puasa itu adalah di waktu malam, bukan di waktu siang. Karena ketika telah terbit fajar shadiq itu jatuhnya waktu siang. Tidak wajib juga niat ketika puasa berbarengan dengan awal mengerjakan puasa, karena sangat sulit. Berarti kita harus begadang semalaman, atau kita harus bangun pas dengan tulu fajar shadiq, baru ketika tulu fajar shadiq baru kita nawaitu shauma ghadin. Ini terlalu sulit. Sedangkan ad-dinu yusrun, kata Nabi, agama itu mudah. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu gak bakal pernah memberatkan kita kecuali dengan kadar kesanggupan kita. Bahkan Nabi SAW beliau bersabda, iza amartukum bi syai'in fa'tu bihi mastata'tum. Apabila aku memerintahkan kalian untuk mengerjakan sesuatu, maka kerjakanlah sesuai dengan kadar kesanggupan kalian.
Tidak sanggup sholat berdiri, sholat duduk. Tidak sanggup sholat duduk, sholat dalam keadaan rebahan, tiduran. Tidak sanggup dalam keadaan tiduran sebelah kanan atau tiduran sebelah kiri, maka sholat dalam keadaan terlentang, kepala menghadap kiblat. Tidak sanggup juga kepalanya untuk menghadap kiblat, ya sudah, sholatnya berbaring. Nah, jadi kita diringankan dalam syariat, sehingga kalau seandainya kita harus niat berbarengan dengan awal ibadah puasa, itu sangat berat bagi kita. Berarti banyak banget puasa-puasa yang tidak sah. Jadi niat ini wajib berbarengan dengan awal ibadah, kecuali ibadah puasa. Nah, itu hakikatnya niat. Kemudian poin yang kedua, hukumnya niat. Apa hukumnya niat? Hukumnya niat itu al-wujubu ghaliban. Pada umumnya hukumnya wajib. Illa fima nadar, kecuali kepada beberapa perkara yang memang jarang. Seperti apa contohnya? Seperti ghuslul mayyit, seperti membasuh atau memandikan mayat. Maka di situ disunnahkan niat, tidak diwajibkan niat. Karena memandikan mayat itu jikalau dibandingkan dengan mengerjakan sholat, jatuhnya memandikan mayat itu jatuhnya jarang, sedikit. Kalau mau dibandingkan dengan wudhu, kalau mau dibandingkan sholat dan lain-lain. Ya, poin yang ketiga yang terikat dengan niat adalah zaman. Zaman itu waktu. Kapan waktu kita melaksanakan niat atau kita meniatkan suatu ibadah? Wajib kita meniatkan suatu amal ibadah itu fi awalil ibadah, di awal ibadah. Di wudhu, maka di awal wudhu yaitu ghusl wajah, membasuh wajah. Kemudian di sholat, awal sholat itu adalah takbiratul ihram, maka niat ketika takbiratul ihram. Di zakat, ketika menyerahkan zakat, maka niat ketika menyerahkan zakat. Jadi niat itu yang ketiga poinnya, waktu niat itu adalah di awal mengerjakan ibadah. Poin yang keempat yang terikat dengan niat yaitu mahal. Apa itu mahal? Mahal itu tempat niat. At-talaffuz bin-niyat sunnah. Melafadzkan niat dengan lidah itu hukumnya sunnah. Contoh, sebelum takbiratul ihram ketika sholat kita niat sholli fardhal maghribi salasa raka'atin imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Itu hukumnya sunnah. Adapun mengucapkan niat di dalam hati itu hukumnya wajib. Jadi jangan seperti orang awam pada umumnya, di mana mereka itu ketika niat, mereka niatnya pakai lidah. Enggak, tempatnya niat itu adalah di dalam hati. Jadi ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu harus berbarengan ketika kita niat. Harus berbarengan ucapan takbiratul ihram dengan niat di dalam hati. Jadi sunnah melafadzkan niat. Kapan wajibnya niat? Melafadzkannya di dalam hati. Kaifiyatu, tata cara niat. Tata cara niat yakhtalifu bi ikhtilafil ibadah. Berbeda dengan berbeda-bedanya ibadah. Jadi kalau seandainya wudhu ya nawaitu wudhu. Seandainya mandi wajib ya nawaitu fardhal ghusli. Jadi harus ada lafaz nawaitu fardhal ghusli. Nah, pertanyaan di sini, kenapa di dalam wudhu cukup mengucapkan nawaitu wudhu, nggak perlu mengucapkan fardhon? Sedangkan di dalam mandi wajib mengucapkan fardhon, seperti nawaitu fardhal ghusli atau nawaitu ghusli fardhon. Karena wudhu la yakunu illa ibadatan. Wudhu itu nggak bakal ada kecuali ibadah. Sedangkan mandi bisa adat, bisa ibadat. Nah, karena bisa adat, bisa ibadah, makanya diwajibkan untuk mengucapkan lafaz fardhu, untuk membedakan antara niat mandi yang sunnah dengan niat mandi yang wajib. Niat mandi yang wajib dengan mandi biasa. Jadi tata cara niat itu berbeda-beda tergantung ibadah yang sedang ente kerjakan. Yang keenam, syaratnya niat.
Syaratnya niat banyak. Di antara syaratnya niat itu adalah al-Islam, harus Islam. Kemudian di antara syaratnya niat ada muta'liq, tidak menggantungkan niat. Seperti contoh ketika wudu, nawaitul wudu inja azaidun. Saya niat wudu apabila Zaid datang, itu ya, seperti itu. Atau nawaitul ghusl fardhan in nazalan matar. Saya niat mandi wajib kalau turun hujan, maka itu tidak sah. Jadi menggantungkan niat itu tidak sah, karena syaratnya niat itu ada muta'liq. Kemudian di antara syaratnya niat juga ada ma yunafi an-niyat. Tidak boleh melakukan segala sesuatu yang bisa menghilangkan niat atau membatalkan niat, seperti contohnya ketika wudhu kemudian dia mengikat, yang bisa membatalkan niat. Intinya banyaklah syarat-syaratnya niat yang insya Allah kita kaji di kajian fikih. Itu poin yang ke-6. Yang terakhir, yang ke-7, maksud, tujuan daripada adanya niat di dalam syariat. Apa tujuan daripada adanya niat? Tujuan daripada adanya niat itu adalah tamyizul ibadah anil adah wa tamyizul ibadah anil ibadah, adalah untuk membedakan mana adat, mana ibadat. Seperti mandi contohnya. Mandi ini kan umum. Orang kafir bisa mandi, orang muslim bisa mandi. Ada mandi Jumat, ada mandi untuk untuk membersihkan diri, ada mandi umum. Nah, adanya niat untuk apa? Untuk membedakan antara ibadah dengan adat, antara mandi yang untuk membersihkan tubuh dengan mandi untuk membersihkan hadas. Juga adanya niat itu adalah untuk membedakan ibadah dengan ibadah yang lain. Seperti sholat contohnya, kan tata cara sholat yang begitu-begitu aja, kecuali sholat jenazah. Nah, untuk membedakan antara sholat yang fardu dengan sholat yang sunnah, ya harus ada yang namanya niat. Usolli fardal maghrib atau usolli fardal isya. Kemudian ketika kalau lagi sholat sunnah mutlak, contohnya usolli sunnatal mutlak. Nah, di situ kan untuk membedakan mana sholat fardu, mana sholat wajib, mana sholat sunnah, itu dengan niat, adanya niat. Jadi tujuan adanya niat untuk membedakan ibadah dengan adat, dan untuk membedakan ibadah yang fardu dengan ibadah yang sunnah. Seperti contoh yang lain, seperti mandi Jumat. Karena cara mandi yang begitu-begitu aja. Mandi Jumat dengan mandi junub. Kalau mandi Jumat, nawaitu ghuslan Jum'ah. Kalau mandi wajib, nawaitu fardhul ghusli. Nawaitu fardhul ghusli. Itu untuk membedakan mana yang mandi wajib, mana yang mandi. Jadi tujuan daripada diadakan niat dalam syariat itu adalah untuk membedakan mana yang ibadah, mana yang ada, mana yang ibadah sunnah, mana yang ibadah wajib. Saya merasa penjelasan ini insya Allah cukup jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.